Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tayangan video kali ini, insya Allah saya akan sedikit memberikan tambahan ilmu. Insya Allah saya akan sedikit memberikan arahan serta bimbingan bagi para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu jemaah umrah ataupun jemaah haji. Hal ini terkait dengan ketika seseorang melakukan ibadah rukun-rukun umrah ataupun rukun-rukun haji, sebelum selesai melakukannya, terkadang masih banyak yang melanggar larangan-larangannya, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini betul-betul diperhatikan. Syukur-syukur ini menjadi tambahan tambahan ilmu juga, sehingga nanti Bapak Ibu pada saat melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, ibadahnya lebih maksimal. Karena target dan tujuan utamanya orang melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, yaitu pengen menjadi ibadah umrah yang betul-betul diterima, menjadi ibadah yang betul-betul makbul atau mabrurah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi betul-betul diperhatikan. Yang pertama, ternyata tidak sedikit di antara jemaah umrah setelah saya perhatikan, ketika melakukan ibadah tawaf, nah ini ibadah tawaf dulu loh Bapak Ibu. Ketika melakukan ibadah tawaf, sebelum selesai melakukan ibadah tawafnya, artinya ini kan termasuk rukun, ya kan? Rukun umrah masih ingat ya? Kemarin sudah saya sampaikan. Rukun umrah yang pertama niat ihram, kemudian kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Saya rasa paham ya, masih ingat. Jadi salah satu di antaranya rukun umrah yaitu tawaf. Nah, ketika seseorang melakukan ibadah tawaf, ini ibadah rukunnya, ternyata masih banyak yang melanggar larangan. Satu contoh, ini tolong jangan dilakukan hal ini nih. Yang pertama, jangan pernah mencium Hajarul Aswad sebelum selesai melakukan ibadah tawafnya. Karena ini pengalaman saya Bapak Ibu, ada beberapa jemaah yang terkadang belum selesai ibadah tawafnya, baru 3 kali putaran, udah mau mencium Hajar Aswad. Apa sebab? Karena terlihat longgar. Sehingga terkadang jemaah mikirnya gini, oh ini mumpung ada kesempatan nih, ini agak longgar. Nah, lagi pula ini dekat dengan Hajarul Aswad, akhirnya dia cium. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, tolong hindari ya, hal ini hindari Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu itu selesai melakukan ibadah tawafnya. Itu yang pertama, mencium Hajarul Aswad. Jangan pernah dilakukan sebelum selesai tawafnya. Ya. Yang kedua, jangan pernah mencium Ka'bah atau mengusapnya. Nah, ini juga ada nih ibu-ibu pernah saya jumpai Bapak Ibu. Ini jemaah saya, rombongan saya sebelum selesai tawafnya udah mau meluk Ka'bah, mungkin dari saking takjubnya gitu kan, dari saking rindunya ke Baitullah, belum selesai pengen mencium Ka'bah, pengen memeluk Ka'bah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sering terjadi. Oleh karenanya jangan pernah dilakukan sebelum selesai melakukan ibadah tawaf. Karena yang pertama, ketika orang melakukan ibadah tawaf, posisi bahu sebelah kiri itu jangan sampai terlepas dari Ka'bah. Nah, satu contoh seperti ini. Itu tidak boleh. Jadi posisinya tetap jalan lurus, ibaratnya seperti itu. Jadi posisi ini jangan, posisi lengan sebelah kiri ini jangan sampai belok seperti ini. Itu tidak sah hukumnya, apalagi mencium Hajarul Aswad, ya kan? Atau mencium Ka'bah. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Tolong diingat, yang pertama jangan sampai mencium Hajarul Aswad, yang kedua jangan mencium Ka'bah atau mengusapnya sebelum rangkaian tawafnya selesai. Nah, yang sering terjadi juga kadang jemaah kurang paham. Ada juga yang mengajak masuk di Hijr Ismail. Ini waktu tawaf rukun loh, ya. Saya nggak membahas ketika melakukan tawaf sunnah. Beda dengan tawaf sunnah, karena kalau tawaf sunnah itu di luar tawaf rukun. Boleh saja mau mencium Hajar Aswad, mau memeluk Ka'bah, mau mencium Ka'bah, mau sholat di Hijr Ismail, monggo terserah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kadang ada juga di antara jemaah umrah yang ngajak ke Hijr Ismail sebelum rangkaian tawafnya itu selesai. Ini juga jangan pernah dilakukan.
Yang terakhir ini yang dari rangkaian ini Bapak Ibu, dari rangkaian tawaf, ini kadang ada di antara jemaah itu yang mau mencium makom Ibrahim, mau mengelusnya, kemudian mau memeluknya dan lain sebagainya. Nah, beda lagi dengan orang-orang luar Bapak Ibu. Karena kalau saya lihat orang-orang luar ya, orang-orang seperti Pakistan atau India kan ada nih sebagian, mungkin keyakinannya kan beda dengan kita Bapak Ibu. Jadi seakan-akan kita itu apa ya, jangan pernah meniru seperti itu. Karena tidak sedikit juga di antara jemaah umroh yang terkadang, wah ini kok bisa ya gitu kan. Kok bisa mencium Hajar Aswad, ini pengen ikut-ikutan. Pokoknya jangan pernah dilakukan. Ini sedikit masukan ilmu dari saya Bapak Ibu. Jadi itu tadi hal-hal yang dilarang pada saat melakukan ibadah tawaf rukun. Paham ya? A, apa tadi? Yang pertama jangan sampai mencium Hajarul Aswad. B, itu jangan sampai memeluk Ka'bah, mencium Ka'bah. C, jangan masuk di Hijr Ismail, salat di sana ya sebelum selesai tawafnya. Kemudian D, itu jangan mencium makom Ibrahim atau mengusapnya. Karena khawatir ketika mengusapnya ini pada saat melakukan ibadah tawaf ini kan apa ya, ibaratnya balik begini Bapak Ibu, baunya itu udah batal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini di luar tawaf, yang kedua pada saat melakukan ibadah sa'i, jangan terlalu banyak berbantah-bantahan, jangan terlalu banyak ngobrol seperti itu. Karena juga nggak jarang saya lihat Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya bukan merasa lebih khusyuk di antara mereka. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita nggak mau berzikir, nggak mau baca doa apa-apa, sebaiknya jangan berbantah-bantahan. Terkadang nggak baca doa apa-apa, mohon maaf, ini terkadang ngobrol, kemudian lihat HP, update status, bahkan ada yang video call. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jangan pernah dilakukan hal ini Bapak Ibu. Pokoknya sebelum rangkaian sa'inya itu selesai, jangan pernah melakukan hal ini. Walaupun sebetulnya pada saat melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, itu sebetulnya boleh enggak baca apa-apa, boleh saja. Ya, enggak diharuskan membaca doa. Tapi ya paling tidak Bapak Ibu, kita jangan berbantah-bantahan. Seperti itu. Terkadang ngobrol gitu kan, suami istri ngobrol supaya mungkin nggak terasa gitu kan, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah kan lumayan jauh. Adalah 450 meter itu mesti ada. Ya. Seperti itu. Mungkin pengen nggak terasa gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan berbantah-bantahan. Ya paling tidak Bapak Ibu kalau nggak mau berzikir, kalau nggak mau baca doa apa-apa, itu jangan terlalu banyak berbantah-bantahan. Karena apa yang saya sampaikan saat ini itu kejadian yang pernah saya lihat. Begitu aja Bapak Ibu. Gampangnya seperti itu. Jadi saya terinspirasi kenapa saya harus membuat membuat video ini, karena kejadian itu sering saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Gitu loh. Ya syukur-syukur Bapak Ibu bisa memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca sholawat ketika melakukan ibadah sa'i. Nah, seperti itu. Ini yang kedua ya, yang harus dijauhi dan jangan pernah dilakukan sebelum selesai rangkaian ibadah umrohnya. Nah, dan yang ketiga Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dan perlu dihindari, ini nih, ini di luar tawaf dan sa'i. Biasanya ada di antara jemaah umroh, selesai melakukan tawaf, selesai melakukan sa'i, kemudian cukur rambut, ini kan keluar dari tempat sa'i, pengen balik ke hotel. Nah, ada di antara jemaah yang terkadang naruh sandalnya itu Bapak Ibu dekat pintu berapa gitu kan. Ternyata setelah balik ke pintu itu, sandalnya nggak ada. Katakanlah hilang sandalnya seperti itu. Padahal nggak hilang Bapak Ibu. Hanya dibersihkan aja oleh petugas Masjidil Haram. Seperti itu ya. Jadi ini ada di antara jemaah yang kadang ngambil sandalnya orang lain. Tolong hal ini dihindari Bapak Ibu. Jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Naudzubillah ya. Mohon maaf. Kadang ada di antara jemaah umroh, jemaah haji, sesampainya di dua tanah suci Mekah Madinah itu sangat hati-hati. Tapi terkadang ada sesuatu sedikit atau sebesit pekerjaan atau amaliyah yang mohon maaf yang menimbulkan maksiat kepada Allah. Pulangnya itu Bapak Ibu bukan nambah
baik kelakuannya tapi nambah buruk. Apalagi sampai mengambil sendalnya orang lain. Nah, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, seumpama hal ini terjadi kepada Bapak Ibu, jangan pernah mengambil sandal orang lain. Nah, ini kejadiannya pernah nih, saya nggak mau ngomongin siapa-siapa, yang jelas pernah, saya pernah bawa jemaah, udah saya larang, ternyata dia ngotot, gitu kan, ngotot ngambil sandal orang lain. Di situ gitu kan. Masya Allah, ini jangan pernah Bapak Ibu, jangan pernah melakukan hal seperti ini. Itu sama aja berbuat dolim kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Ya, karena alasannya waktu saya larang itu, ini kan jauh Ustadz, gitu kan. Itu kan saya waktu umroh kedua itu kan panas gitu kan, panas. Ya panas lah, cuacanya panas, jadi takut nyeker gitu Bapak Ibu. Jadi beli aja nanti di depan Masjidil Haram mungkin 5 real gitu kan. Jangan sampai mengambil punya orang lain. Nah, ini kisah nyata juga Bapak Ibu, pernah saya alami. Ada salah satu jemaah, itu dari salah satu daerah ya, saya nggak akan menyebut daerahnya, cuman ini sedikit, apa ya, sedikit renungan buat kita. Itu ngambil sendal, Bapak Ibu, ngambil pengganti gitu aja ya. Nyampe di hotel, ya Allah, nauzubillah, ternyata barang-barangnya itu hilang Bapak Ibu. Dompetnya ya kan, kemudian handphonenya itu hilang. Ya saya nggak berprasangka ke itu gitu kan. Cuman ini kan azab Allah cepat atau lambat Bapak Ibu. Ya jadi seumpama terjadi, nah ini buat renungan aja Bapak Ibu, seumpama terjadi kepada panjenengan, misalkan hilang atau dibersihkan oleh petugas Masjidil Haram, belilah cuman 5 real di depan masjid. Seperti itu. Nah, hal yang keempat yang perlu dihindari dan jangan pernah dilakukan, baik dalam kondisi berihram ataupun di luar ihram, jangan pernah merusak tanam-tanaman yang ada di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Ini juga sering terjadi. Pernah satu ketika ada beberapa jemaah ketika nunggu bis di depan hotel, itu kan ada nih di depan hotel tanam-tanaman gitu kan, itu dipetik karena iseng atau apa gitu kan, dipetik, ini bagus. Kalau orang Jawa bilang itu kan ada nih seperti pohon mimbo gitu kan. Nah, ini dipetik Bapak, itu enggak boleh, haram hukumnya. Sehingga kedua tanah suci Mekah dan Madinah kenapa dinamakan tanah haram? Ya salah satu di antaranya kita diharamkan merusak tanam-tanaman yang ada di dua tanah suci Mekah Madinah. Makanya dinamakan tanah haram. Dilarang memetik tanam-tanaman atau pohon-pohon yang ada di sana Bapak Ibu. Ini yang terkadang jemaah nggak sadar juga. Apalagi nih terlebih ketika jemaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah. Karena mayoritas di Padang Arafah ini sekarang udah ditumbuhi pohon Pak Karno lah ya. Karena orang bilang kalau di Arafah itu pohon Pak Karno jadi agak rindang gitu kan. Ini kadang dipetik, itu tidak boleh. Ya, nggak boleh. Ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merusak tanam-tanaman yang ada di dua tanah suci Mekah Madinah, baik dalam kondisi berihram ataupun di luar ihram. Nah, yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu yang harus dihindari dan jangan pernah dilanggar, walaupun ini mungkin oleh jemaah umroh dianggap sepele, dianggap enteng. Apa itu? Mungkin Bapak Ibu kalau di Mekah sebelum masuk ke Masjidil Haram, baik di Gate Malik Abdul Aziz ya, ataupun mungkin di bab Ajiyat, bab Misfalah. Ini juga terkadang kita temukan segerombolan burung merpati yang sedang makan, ya kan? Segerombolan burung dara yang sedang makan. Nah, kita dari saking senengnya gitu kan, pengen momen itu didokumentasi. Kadang ada yang yang memvideokan, kemudian ada yang motret di situ ya, yang bikin foto di situ. Lagi asik-asiknya burung dara pada makan semua, ini dioyak-oyak, akhirnya kabur. Nah, momen itu pengen diabadikan seperti itu enggak boleh Bapak Ibu. Jadi ini yang terkadang banyak di antara jemaah umroh nggak paham di sini. Jangan pernah menyakiti binatang tanah haram, peliharaan tanah haram. Karena sekali lagi alasannya yang pertama, burung merpati atau burung dara yang ada di tanah haram itu adalah peliharaan tanah haram Mekah dan Madinah. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua, burung merpati ini sejarahnya luar biasa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari kejaran orang kafir Quraisy. Salah satu di antaranya gara-gara ada burung merpati yang singgah di depan pintu gua.
Nah, seperti itu. Malahan orang-orang kafir Quraisy ketika ada di depan Gua Thur pada saat itu Bapak Ibu nggak yakin kalau Muhammad ada di dalam gitu kan. Jadi nggak yakin, oh ini nggak mungkin. Muhammad ada di dalam gua nggak mungkin. Kenapa? Karena burung merpati ini sangat sensitif atas kehadiran manusia. Jadi kalau dia lihat manusia di dalam gua, otomatis dia akan kabur, akan lari, terbang gitu kan. Nah, jadi ini salah satu penyelamat hewan penyelamat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ada di Gua Thur, Bapak Ibu. Makanya jangan sekali-kali Bapak Ibu ketika melihat burung yang sedang berkumpul lagi makan di depan Masjidil Haram atau depan Masjid Nabawi, jangan dioyak-oyak. Baik itu depan Masjidil Haram ataupun yang agak jauh dengan Masjidil Haram. Mohon, ini kadang dianggap sepele oleh jemaah haji dan jemaah umroh. Yang seharusnya kita melindungi, ngasih makan, malah dioyak-oyak. Kalau bisa, Bapak Ibu bukan mengoyak-oyaknya, bukan malah membuat burung dara itu atau burung merpati bikin kabur, bikin terbang. Tapi kalau bisa beli makanan burung, kan ada nih orang-orang Nigeria yang kadang jual di depan masjid, walaupun 1 real atau 2 real beli, kemudian tabur di situ. Itu yang memiliki nilai fadilah atau keuntungan yang sangat luar biasa. Bayangkan, satu makanan burung di sana yang disedekahkan ke burung, itu dilipat gandakan oleh Allah 100.000 Bapak Ibu. Kalau di Tanah Haram Mekah, kalau di Madinah 1.000. Coba bayangkan beli 1 real itu kalau dihitung berapa biji. Nah, jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Bukan malah mengoyak-oyak burung dara yang sedang makan. Itu sesuatu yang betul-betul dilarang dan kadang dianggap enteng, dianggap sepele oleh jemaah umroh. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa hal yang tadi yang perlu dicatat oleh Bapak Ibu pada saat tawaf, kemudian pada saat sa'i, kemudian setelah melakukan ibadah sa'i, kemudian ketika kita melintasi di tempat burung sedang makan, jangan merusak tanam-tanaman. Ini mohon jadi catatan penting Bapak Ibu, supaya ibadahnya betul-betul maksimal. Karena untuk menuju kemabruran, baik itu umroh seseorang ataupun haji seseorang, itu nggak mudah, nggak gampang. Ya, kadang ada hal-hal sepele yang kita anggap remeh gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini yang terkadang menghalang amal ibadah kita. Jadi ini saja mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, sedikit atau sekelumit tambahan ilmu dari saya. Namun walaupun yang sekelumit atau sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk menuju kesuksesan ibadah Bapak Ibu menuju 2 tanah suci Mekah Madinah. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.